Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sumber pendanaan untuk bisnis Anda. Jika Anda ingin memulai bisnis, kira-kira dari mana saja Anda bisa mendapatkan pendanaan? Kali ini kita akan membahas 6 sumber untuk pendanaan di tahapan Anda mengembangkan bisnis. Berikut ini adalah daftar-daftar yang bisa Anda pertimbangkan. Saya telah menyaksikan, dan mungkin Anda telah juga banyak membaca artikel tentang hal ini pula, bahwa banyak startup yang melakukan bootstrapping atau tidak menggalang dana eksternal dari nol sampai mereka go public, sampai mereka IPO, dan berhasil. Banyak pula strategi mengumpulkan banyak dana lewat fundraising, ke modal ventura, ke pinjaman, dan sumber pendanaan lainnya, dan mereka berhasil juga go public dan IPO. Jadi tidak masalah, yang manapun strateginya, ada kasus gagal dan ada kasus berhasilnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana bisnis yang berbeda membutuhkan jenis sumber pendanaan yang berbeda pula. Salah satu alasan yang utama adalah terkait skenario kepemilikan Anda sebagai pendiri. Jika Anda menggalang dana dari pihak eksternal, tentu Anda harus menyerahkan sebagian kepemilikan, sebagian kontrol, dan saham Anda kepada pihak eksternal. Ilustrasi yang dapat saya berikan adalah menggunakan tabel sebagai berikut. Kita mempunyai 3 skenario, yaitu skenario A, skenario B, dan skenario C. Jadi bisa kita lihat, pada skenario A, kepemilikan saham dari pendiri sebesar 30%, skenario B sebesar 50%, dan skenario C sebesar 100%. Dan total nilai pendanaan yang sempat mereka galang, pada skenario A, mereka menggalang sebesar 1,4 triliun melalui pendanaan venture capital. Di skenario B, mereka melakukan penggalangan dana sebesar 700 miliar lewat venture capital, lewat modal ventura, 700 miliar lewat utang. Dan skenario C, mereka tidak menggalang dana dari luar eksternal sama sekali. Lalu kita lihat skenario valuasi perusahaan. Pada skenario A, mereka mencapai valuasi sebesar 15 triliun, skenario B sebesar 15 triliun, dan skenario C sebesar 7,5 triliun. Dan lama waktu sampai mereka exit, itu skenario A mereka mencapai exit selama 3 tahun, skenario B selama 7 tahun, dan skenario C selama 10 tahun. Kita asumsikan bahwa founder yang tidak menggalang dana dari luar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai exit dan dengan nilai yang lebih kecil karena ekspansi yang lebih terbatas. Namun kita lihat, jika dikalikan dengan kepemilikan saham pendiri, skenario A, nilai real saham pendiri sebesar 4,5 triliun, skenario B, nilai sahamnya sebesar 4,5 triliun, dan skenario C sebesar 4,5 triliun juga. Jadi, walaupun mereka menggunakan rute yang berbeda dalam menggalang dana dan mengembangkan bisnis mereka, namun mereka memiliki nilai saham yang sama. Sehingga bisa dibilang bahwa tidak ada satu skenario yang lebih baik dibandingkan skenario yang lain. Skenario penggalangan dana maupun skenario ekspansi benar-benar bergantung pada jenis bisnis dan model bisnis yang Anda kembangkan. Oleh karena itu, di sini kita akan memetakan skenario-skenario berdasarkan sumber pendanaan. Namun bukan berarti yang satu lebih baik dibandingkan yang lain. Berikut kita akan membandingkan sumber pendanaan menggunakan matriks. Jadi dapat Anda lihat, berikut adalah matriks sumber pendanaan. Kita kategorikan berdasarkan 2 faktor. Berdasarkan faktor dukungan yang Anda terima, dukungan bisnis support untuk mengembangkan bisnis Anda, dan juga berdasarkan jumlah modal yang berpotensi Anda terima. Jadi kita bagi menjadi dukungan rendah maupun dukungan tinggi, modal rendah maupun modal tinggi. Pada kuadran pertama, kuadran dukungan rendah dan modal rendah, biasanya Anda terima dari sumber pendanaan dari family and friends, dari keluarga dan maupun teman dekat, dari hibah, dari pinjaman perorangan, atau dari crowdfunding. Biasanya sumber pendanaan ini memberikan modal yang relatif lebih rendah dibandingkan pendanaan lainnya dalam matriks ini, dibandingkan pendanaan dari modal ventura. Dan biasanya, dukungan bisnis yang Anda dapatkan tidak terlalu besar, karena biasa mereka berinvestasi berdasarkan suatu program atau kedekatan tertentu, namun mempunyai nilai masing-masing. Kalau modal rendah dengan dukungan tinggi, biasanya adalah angel investors. Istilah angel investors muncul berdasarkan ketertarikan dari suatu investor yang berulang kali berinvestasi pada perusahaan rintisan. Oleh karena itu mereka biasanya adalah sebuah atau seseorang investor yang sudah berpengalaman, sehingga mereka bisa membagikan dukungan dan pengalaman membangun bisnis secara lebih banyak kepada Anda. Lalu dukungan rendah modal tinggi di matriks ketiga biasanya berupa pinjaman usaha yang Anda peroleh dari institusi tertentu.
Biasanya Anda bisa mendapatkan modal yang relatif lebih tinggi dibandingkan matriks di kuadran pertama, namun dukungan bisnisnya relatif lebih rendah karena bisnis utama mereka sebagai institusi financing adalah memberikan modal, bukan dukungan. Lalu kuadran keempat, di matriks modal tinggi dan dukungan tinggi, biasanya angel investors. Jadi ada juga angel investors biasanya yang ingin memberikan komitmen modal yang lebih besar dan juga modal ventura. Karena mereka berada di bisnis pendanaan yang secara utama mereka akan memberikan modal dan memberikan dukungan untuk memastikan investasi mereka dapat bertumbuh. Jadi kurang lebih ini adalah kuadran dari kategori sumber pendanaan yang bisa Anda terima. Jadi tentu Anda bisa pilih berdasarkan kebutuhan Anda. Apakah Anda butuh modal yang tidak terlalu besar di awal dan Anda butuh dukungan yang tinggi, mungkin Anda perlu pertimbangan angel investor. Namun jika masih dalam tahap awal dan Anda tidak ingin terlalu banyak distraksi atau Anda ingin pegang kontrol di awal, mungkin Anda bisa masuk di kuadran pertama. Modal relatif lebih rendah dan dukungan relatif lebih rendah. Jika Anda butuh dukungan bisnis yang tinggi dan modal yang relatif besar, mungkin Anda perlu mempertimbangkan di kuadran keempat. Sekali lagi, ini berdasarkan kebutuhan Anda yang perlu Anda pelajari dan perlu Anda pertimbangkan secara lebih bijak secara personal. Berdasarkan tabel di atas, maka bisa disimpulkan, tidak ada satu pendekatan yang bisa cocok untuk semua macam bisnis. Ada faktor-faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan pasar, hingga besarnya pendanaan yang dibutuhkan di awal. Karena itu, berikut beberapa daftar sumber pendanaan yang dapat Anda pertimbangkan untuk bisnis Anda. Jadi, kami ingin memastikan bahwa Anda telah mempertimbangkan semua sumber pendanaan sebelum Anda benar-benar memilih mana yang cocok untuk bisnis Anda. Sumber pendanaan yang pertama adalah keluarga, teman, dan angel investor. Dari banyak tempat untuk memulai, keluarga dan teman biasa adalah yang pertama. Ini juga bisa menjadi validasi yang lebih kuat untuk ide bisnis Anda, di mana dukungan berupa kesediaan orang-orang terdekat untuk membayar solusi atau ide Anda dapat menjadi sinyal penting bahwa solusi yang Anda tawarkan dapat diterima di pasar. Meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa biasanya nilai modal yang diraih dari sumber pendanaan ini relatif tidak terlalu besar dan dengan kekuatan pendukung yang relatif tidak terlalu besar juga. Dukungan bisnis yang diberikan oleh keluarga dan teman biasanya tidak terlalu dalam Anda mengembangkan bisnis. Masih dalam kategori yang sama, selanjutnya adalah angel investor. Angel investor adalah sumber pendanaan yang lebih serius dibandingkan family and friends. Biasanya angel investor adalah high net worth individual, orang yang mempunyai aset dalam jumlah tertentu, yang mereka memiliki kapabilitas untuk berinvestasi dalam kelas-kelas aset yang beresiko, yaitu bisnis baru seperti contohnya. Mereka memiliki ketertarikan untuk berinvestasi, membiayai perusahaan-perusahaan baru dengan harapan dapat mengembalikan hasil yang lebih besar di kemudian hari. Nah, biasanya high net worth individual atau angel investor adalah orang-orang yang memiliki pengalaman membangun bisnis, baik secara operasional maupun strategis. Sehingga bisa dikategorikan, angel investor merupakan sumber pendanaan yang dapat memberikan Anda modal relatif dari rendah sampai tinggi, cukup luas, dan juga dukungan yang bisa cukup tinggi, karena biasanya mereka adalah eksekutif bisnis yang telah berpengalaman, sehingga dapat memberikan Anda masukan-masukan dalam menjalankan bisnis Anda. Sumber pendanaan yang kedua adalah hibah, atau istilah yang kita kenal secara global adalah grant. Hibah biasanya merupakan hadiah atas suatu program dari Anda mengajukan suatu aplikasi atau suatu kompetisi. Memang hibah ini tidak sepenuhnya gratis, karena biasanya akan ada persyaratan tertentu yang harus Anda penuhi. Apakah kategori bisnis Anda sesuai dengan mandat dari pihak penyelenggara? Biasanya, hibah ini dijalankan oleh program pemerintah lokal maupun suatu institusi tertentu dalam inisiatif mereka untuk mengembangkan kewirausahaan melalui suatu program tertentu. Jadi, jenis pendanaan ini pendanaan yang cukup menarik, namun biasanya modal yang diberikan relatif tidak terlalu besar dengan dukungan bisnis yang relatif tidak terlalu tinggi juga, karena biasanya bersifat sebagai program. Sumber pendanaan yang ketiga adalah pinjaman. Salah satu sumber pendanaan yang mungkin paling dasar dan mungkin yang paling pertama terlintas di pikiran kita. Jadi mungkin sebagai konsumen kita sering melakukan pinjaman melalui penggunaan kartu kredit. Jika Anda memiliki aset, biasanya berupa properti, mobil, motor, maupun surat berharga lainnya, secara teknis Anda masuk kualifikasi untuk mengajukan pinjaman usaha yang jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan pinjaman personal.
atau pinjaman pribadi. Dan biasanya, semakin banyak pinjaman yang pernah Anda ambil dan Anda dapat bayar sesuai dengan ketentuan, semakin besar pinjaman yang dapat Anda ambil nantinya di masa depan, karena meningkatnya riwayat kredit Anda. Jadi, batas kredit Anda semakin meningkat. Para pendiri di awal cenderung menempuh jalan ini. Biasanya mereka menggunakan kas pribadi atau pinjaman personal untuk digunakan sebagai arus kas bisnis yang baru mereka mulai. Banyak juga institusi lainnya yang menawarkan pinjaman usaha untuk Anda mulai, namun perlu diingat bahwa jika usaha Anda baru, biasanya termasuk kategori risiko yang besar. Dan jika bisnis Anda memiliki risiko yang besar, mereka juga akan menerapkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi juga terhadap pinjaman Anda. Jadi, sumber pendanaan pinjaman itu bisa bervariatif, antara modalnya bisa rendah maupun relatif tinggi, tergantung dengan riwayat kredit Anda. Namun, bisa dibilang sumber pendanaan melalui pinjaman akan memberikan dukungan yang rendah untuk para pendiri, karena mereka hanya memberikan modal saja, bukan memberikan dukungan bisnis. Sumber dana yang keempat adalah situs crowdfunding. Ada beberapa situs yang mendukung hal ini, seperti Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, dan AngelList secara global. Jadi, ada batasan hukum terkait saham ekuitas crowdfund, jadi sebagian besar situs web crowdfunding hanya fokus pada penjualan pre-order maupun bersifat donasi. Situs crowdfunding ini cukup menarik karena Anda dapat menjangkau konsumen potensial Anda. Jadi, Anda bisa menyiapkan suatu prototype, lalu Anda bisa lempar ke situs crowdfunding. Jika diminati, mereka akan mendanai Anda, dan mereka bisa memberikan feedback-feedback yang menarik untuk mengembangkan bisnis Anda. Namun pada umumnya, karena situs crowdfunding biasa menarik investor retail, jenis pendanaan ini bisa dikategorikan pendanaan dengan modal yang tidak terlalu tinggi dengan dukungan bisnis yang tidak terlalu tinggi pula. Karena pada dasarnya mereka bersifat sebagai konsumen yang memberikan donasi, yang percaya atas konsep bisnis Anda. Bukan memberikan arahan yang spesifik tentang bagaimana Anda menjalankan strategi bisnis dalam pengembangan bisnis Anda. Sumber pendanaan kelima adalah pendanaan dari modal ventura. Sebelum Anda mengajukan pendanaan ke modal ventura, Anda perlu mengamati bagaimana modal ventura bekerja. Modal ventura biasa menghasilkan uang dari putaran pendanaan. Biasa mereka berinvestasi untuk jumlah tertentu pada tahapan tertentu, dengan harapan di kemudian hari, bisnisnya akan berkembang, dan mereka akan menjual nilai investasi mereka dengan nilai yang lebih tinggi lagi, dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, modal ventura biasa cenderung menyukai perusahaan rintisan yang mempunyai potensi pertumbuhan besar dan pesat. Biasanya mereka mengharapkan dapat bertumbuh dengan persentase 2 digit setiap bulan. Tidak banyak bisnis yang termasuk dalam kategori itu. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, modal ventura identik dengan perusahaan berbasis internet. Karena dengan perusahaan berbasis internet, mereka memungkinkan untuk bertumbuh secara cepat. Oleh karena itu, sebelum mengajukan ke modal ventura, Anda harus pertimbangkan apakah kira-kira Anda layak untuk mendapatkannya atau tidak, karena modal ventura cenderung mempunyai tekanan untuk bertumbuh secara cepat. Jadi Anda harus dapat memastikan bahwa Anda dan modal ventura tersebut mempunyai kesamaan visi dalam menumbuhkan bisnis Anda. Ada banyak kasus modal ventura dibutuhkan jika untuk di awal Anda membutuhkan modal bisnis yang besar. Karena modal ventura relatif bisa memberikan modal yang besar dengan dukungan bisnis yang cukup besar pula. Karena mereka akan berusaha mendukung Anda mengembangkan nilai investasi mereka menjadi besar. Jadi, modal ventura bisa dikategorikan sebagai kategori dukungan bisnis yang besar dan juga dukungan pendanaan yang besar. Namun, pastikan Anda memiliki modal ventura yang mempunyai nilai tambah untuk mengembangkan bisnis Anda. Karena biasanya Anda akan berpartner dengan modal ventura tersebut untuk waktu tertentu yang cukup lama. Sumber pendanaan yang keenam atau yang terakhir adalah pelanggan. Ini merupakan sumber pendanaan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya dibanding sumber pendanaan yang lain. Karena bisa dibilang, kalau menurut saya pribadi, sumber pendanaan terbaik yang bisa Anda peroleh adalah dari pelanggan itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa produk atau solusi Anda diterima oleh pasar. Bisnis yang beroperasi oleh pendanaan dari pelanggan, berarti customer membeli produk Anda, itu adalah bisnis yang bisa dibilang sehat. Karena Anda mempunyai arus kas yang relatif lebih sehat, karena Anda mendapatkan dana di depan untuk Anda mengembangkan produknya. Jadi model-model seperti pre-order adalah contohnya. Jadi Anda menunjukkan konsep, mirip seperti di crowdfunding, pelanggan tertarik dengan konsep Anda, mereka membeli, mereka pre-order, lalu baru Anda alokasikan waktu dan tenaga Anda, waktu dan uang Anda untuk menyelesaikan produk tersebut. Dengan logika ini, biasanya arus kas
bisnis tersebut akan relatif lebih sehat. Anda dapat secara strategis menempatkan pelanggan sebagai sumber pendanaan yang memiliki dukungan modal yang relatif luas, dari rendah ke tinggi itu sangat bervariasi, dan juga dukungan yang juga cukup luas, dari relatif rendah sampai tinggi, karena itu tergantung dengan model bisnis dan juga produk dan jasa yang Anda tawarkan. Tapi bisa dibilang sumber dana pelanggan itu menarik karena selain mereka membeli produk dari Anda, mereka biasanya juga akan memberikan feedback terkait. Feedback dari pelanggan ini merupakan aset yang penting untuk Anda kembangkan produk Anda ke depannya. Sebagai penutup, saya hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada satu jenis pendanaan yang mungkin cocok untuk semua model bisnis. Dan Anda juga bisa pertimbangkan tergantung di mana fase bisnis Anda berada, Anda bisa mengkomunikasikan sumber pendanaan. Misalnya di awal, Anda biasanya mengajukan melalui hibah. Lalu kemudian ketika bisnis Anda semakin berkembang, Anda bisa mengajukan ke modal ventura, lalu Anda bisa mengajukan pinjaman juga. Tidak masalah sumber pendanaan mana yang Anda raih, pastikan itu sesuai dengan visi bisnis Anda dan pastikan Anda gunakan dana tersebut dengan bijak. Jangan lupakan feedback dari pelanggan Anda. Sekian dan terima kasih.